Kemudian pintu terbuka dan si anak masuk ke rumah tersebut. Dari yang dilihatnya, tampak bahwa si anak sepertinya adalah anggota keluarga dari rumah tersebut, karena ia begitu santai ketika masuk ke dalam rumah, bukan terlihat layaknya seorang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Kemudian pintu terbuka dan si anak masuk ke rumah tersebut. Dari yang dilihatnya, tampak bahwa si anak sepertinya adalah anggota keluarga dari rumah tersebut, karena ia begitu santai ketika masuk ke dalam rumah, bukan terlihat layaknya seorang tamu. Tidak mau terlalu lama dengan rasa penasarannya, akhirnya sang pemuda memutuskan untuk bertamu ke rumah tersebut. Kemudian ia pun mendekati rumah itu, hingga akhirnya sampailah di depan pintu dan mulai merasa begitu kenal dengan rumah yang ia hampiri itu. Namun ia kembali menepis perasaan itu, hingga ia pun mengutuk pintu rumah tersebut dan mengucapkan salam. Tak berapa lama terdengar jawaban salam dari dalam rumah. Jawaban yang terdengar dari suara seorang wanita dan anak kecil. Kemudian pintu pun terbuka dan terlihat sosok wanita di hadapannya. Melihat wanita tersebut, sang pemuda pun merasa sangat terkejut karena melihat seorang yang begitu ia kenal, namun sudah lama tidak berjumpa. Wajah yang begitu dirindukan selama ini. Begitu juga dengan wanita yang membuka pintu pun tak kalah terkejut melihat sosok yang tampak di hadapannya saat itu. Ia tak lain adalah suaminya yang telah pergi 11 tahun lamanya untuk pergi berperang, dan akhirnya pada saat itu mereka berdua saling berpelukan satu sama lain dan saling melepas rindu setelah berpisah sekian tahun lamanya. Setelah itu kemudian sang suami melihat anak kecil yang tampak di hadapannya, kemudian bertanya tentangnya. Kemudian dijawab oleh sang istri bahwasannya anak yang ada di hadapannya adalah buah cinta mereka. Setelah beberapa hari menikah, meskipun tidak lama, mereka berpisah karena panggilan perang dulu. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan si istri dapat hamil dan melahirkan. Kemudian ia menjaga dan mendidik buah hatinya hingga sampai saat ini. Mendengar penjelasan dari sang istri, suaminya pun langsung tertunduk lemas dan merasa begitu terharu. Sambil kemudian terbayang kejadian malam itu di saat pertama kali mereka bertemu di malam pertama setelah menikah. Terbayang begitu kecewanya ia pada saat itu dan juga kekecewaannya pada ayahnya, karena ia merasa sang ayah kurang teliti dalam memilih istri baginya sehingga tidak mengetahui cacat tersebut. Terbayang pula wajah dan senyuman istrinya pada saat itu sambil membacakan surah An-Nisa ayat 19. Berlinanglah air matanya sambil mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu besarnya nikmat dan karunia-Nya, sehingga ia diberkahi anak yang begitu pintar dan soleh. Dan kemudian baru menyadari bahwa ayahnya memang memilih jodoh yang terbaik baginya. Ternyata istrinya adalah seorang yang begitu solihah, sehingga dapat melahirkan dan mendidik anaknya menjadi anak yang begitu baik dan soleh pula. Anak itu pun akhirnya dikenal sebagai imam besar yang kita kenal sebagai Imam Mahdi. Namanya begitu harum dan terkenal seantero jagat di Madinah hingga ke jazirah Arab lain, dan banyak ulama yang berguru kepadanya. Imam Syafi'i yang mendengar akan kebijakan dan ketinggian ilmu dari Imam Mahdi pun sampai penasaran dan sengaja menemuinya di Madinah untuk membuktikan berita yang tersiar. Hingga akhirnya mereka kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Imam Syafi'i bertukar pikiran dan saling berdiskusi satu sama lain.
hingga akhirnya Imam Syafi'i mengakui bahwa berita yang selama ini terdengar benarlah adanya, bahwa Imam Malik adalah seorang yang begitu terdidik dan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Pada masa kecilnya, Imam Malik memiliki kecenderungan kepada lagu dan musik. Ibunya lah yang telah membuat Imam Malik meninggalkan dunia lagu dan musik, beralih ke dunia ilmu, hingga akhirnya menjadi ulama fikih yang ilmunya terus bermanfaat hingga saat ini. Imam Malik berkata, "Pada masa kecilku, aku sangat menyukai para penyanyi. Ibuku tahu aku sangat gandrung dengan nyanyian, tapi ia merasa bahwa teladan yang kuidamkan tidak tepat dan tidak benar. Ia pun memalingkan aku dari lagu-lagu itu. Ia berpesan seseorang penyanyi jika ia buruk rupa, maka lagunya tidak akan dilihat dan didengarkan. Karena itu tinggalkanlah lagu dan tuntutlah ilmu fikih." Imam Malik melanjutkan kisahnya, "Aku pun akhirnya meninggalkan para penyanyi itu dan mengikuti para fuqaha sehingga Allah mewujudkan cita-citaku seperti sekarang. Pada suatu hari ibuku datang membawakan pakaian kebesaran para ulama. Ia mengenakannya untukku dan memasangkan kopiah kepadaku. Ia memasangkan balutan di kopiah itu, lalu menarikku seraya berkata, 'Sekarang pergilah.' Ia menunjukkan kepadaku seorang ulama. Sang ibu berpesan kepada Imam Malik, 'Pergilah ke tempat Rabi'ah, pelajari akhlaknya sebelum kau mempelajari ilmunya.' Sungguh pengarahan yang sangat luar biasa dari seorang ibu yang mulia. Ia paham bahwa sang anak harus mengutamakan akhlak di atas ilmu." Dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa jika seorang laki-laki yang sudah waktunya menikah dan mampu, hendaknya bersegera untuk menikah, karena dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan pilihlah wanita berdasarkan akhlak dan solehnya, agar bisa menurunkan anak yang soleh dan solehah. Karena seorang ibu adalah madrasah pertama bagi putra-putrinya. Bersabarlah dengan wanita yang dinikahi, karena Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah orang tuanya Imam Malik. Dan semoga yang menonton video ini mendapatkan berkah dari Imam Malik. Dan semoga yang menonton video ini diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.